Baik, selamat pagi. Shalom, ini saya buat untuk Bapak Gubernur baru, Provinsi Pengen Tengah. Dan saya buat video ini buat ya anak jam tahu dan Bapak Nasional saya bikin. Saya hanya minta Bapak orang sebelum bakar batu di kabupaten maupun di provinsi, saya minta uang 5 miliar karena kamu punya anak-anak yang kita tinggal di luar ini, kami mau bikin acara besar. Jadi itu yang saya minta. Nah, karena saya tidak bisa buat surat untuk bapak orang, terus saya tidak bisa telepon untuk telepon langsung ke bapak orang itu karena banyak penipuan, terus banyak yang pelacak, jadi saya tidak bisa karena mereka menanya singkat lewat video ini karena kami sangat butuh sekali, kamu punya anak-anak di luar itu sangat butuh karena kami mau bikin acara, jadi kami hanya butuh uang 5 miliar saja, jadi itu yang kami pesan. Terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur baru, terima kasih. Saya tidak habis-habisnya berpikir dengan cara pandang atau pola pikirnya orang-orang TPNPB OPM ini. Cara berpikir dan bertindak mereka terkadang aneh, lucu, terkadang tingkah laku seperti anak kecil. Mau bilang mereka pengecut, tapi mereka pemberani. Tapi kalau mau bilang mereka itu pemberani, tapi aslinya pengecut. Nah, contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, TPNP BOP meminta perang terbuka dengan TNI, bahkan mereka juga menentukan sendiri beberapa daerah atau kabupaten sebagai zona atau kawasan perang terbuka. Walau pihak TNI sendiri sudah berkali-kali tidak meladenin ajakan kelompok mereka itu, sebab TNI ke Papua untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan tujuan untuk berperang. Tapi anehnya, pihak TPNPB ini malah mengatur-ngatur TNI supaya tidak boleh menggunakan senjata-senjata berat. Lah, yang namanya perang kan begitu, bos. Masa melarang TNI untuk tidak boleh menggunakan senjata-senjata berat? Yang namanya penggunaan roket, drone, helikopter, tank tempur, rudal, ranjau, dan lain sebagainya itu adalah hal yang lumrah apalagi di zaman serba modern ini. Di mana saja di belahan bumi ini, yang namanya kalau berperang pasti akan menggunakan senjata-senjata berat. Lazimnya yang terjadi pada Rusia versus Ukraina, atau India versus Pakistan, Israel versus Palestina, dan atau Amerika Serikat versus negara-negara Timur Tengah. Semua mereka menggunakan senjata-senjata berat, bosku. Kalau TPNP BOP melarang TNI seperti itu, memangnya mau ajak main anggar? Atau mau main perang-perangan di kebun pisang? Ataukah maunya kalian itu TNI pakai katapel? Atau bahasa kami di sini NTT bilangnya kartupel? Atau kalian mau supaya TNI pakai bambu runcing atau tombak? Lah, mana ada perang model seperti itu? Kalau kalian tidak punya alutsista sekuat dan secanggih militer Indonesia, mendingan tidak usah kalian sok jago ajak berperang lah. Sudah begitu taktik perang dari kalian juga sangat pengecut karena main tembak lalu lari sembunyi. Jadi sorry lah bos-bos OPM-ku. Walau kalian adalah bagian dari rakyat Indonesia, tapi kalian itu adalah musuh bangsa ini. Kalian adalah kelompok pemberontak. Jadi tidak mungkin hanya bawa katapel atau bambu runcing untuk melawan kalian. Nah, yang kedua, lucunya dari kelompok separatis ini adalah selalu berkoar-koar dan sok jago nantang-nantang siap berperang melawan militer Indonesia. Tapi giliran pasukan TNI semakin banyak didatangkan dari luar Papua ke Papua, malah pihak TPNPB OPM ini cengengesan dan meminta supaya pemerintah Indonesia dan pihak militer Indonesia untuk tidak mendatangkan pasukan TNI dalam jumlah banyak. Loh, katanya mau berperang, lalu kenapa kalian ketar-ketir dengan jumlah TNI yang semakin banyak berdatangan ke Papua? Aneh. Kalau memang kelompok kalian tidak siap melawan militer Indonesia, sebaiknya jangan sok-sok jago lah. Jangan sok-sok nantang TNI. Nanti giliran dilawan, kalian malah cengengesan teriak minta tolong PBB lah, pihak asing lah, dan lain sebagainya. Karena kekuatan dan kemampuan kalian itu tergantung sebanyak apa para donatur asing memberikan amunisi kepada kalian. Sebab kalau tanpa bantuan pihak asing, sudah dari dulu TPNPB OPM ini lenyap dari bumi cendrawasih. Nah, yang berikutnya lagi pemirsa,
Yang tidak kalah menariknya adalah heboh berita terkait dengan salah seorang petinggi TPNP BOPM, yaitu Egyanus Kogoya, yang meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Gubernur Papua Pegunungan Bapak John Tabo untuk acara bakar batu. Terlepas benar atau tidaknya permintaan uang sebanyak itu, sebaiknya Bapak Gubernur jangan kasih, karena patut diduga nantinya uang tersebut malah disalahgunakan oleh kelompoknya Egyanus Kogoya untuk membeli logistik untuk keperluan aksi-aksi OPM seperti pembelian amunisi atau bahan makanan dan keperluan OPM lainnya. Mengingat sampai dengan hari ini pihak OPM masih melakukan serangan-serangan brutal kepada pihak militer Indonesia dan warga sipil tentunya. Selain meminta uang dengan jumlah yang banyak, saya juga perhatikan cara Egyanus Kogoya meminta uang itu juga tidak sangat sopan, karena permintaannya lewat via video. Tapi entah dia meminta lewat video ataupun bertemu secara langsung, dan dengan alasan apapun, sebaiknya Bapak Gubernur Papua Pegunungan tidak boleh kasih, karena kita khawatirnya justru uang itu malah disalahgunakan untuk kepentingan pengadaan logistik buat OPM untuk menyerang balik TNI maupun warga sipil. Satu kali lagi kepada pihak pemerintah daerah di wilayah Papua untuk tidak boleh memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pentolan separatis OPM, sebab patut diduga bantuan itu akan disalahgunakan oleh kelompok mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya permintaan uang sebanyak 5 miliar tersebut. Sebab ada juga video lainnya yang mana Egyanus Kogoya ini membantah kalau dirinya tidak pernah meminta uang tersebut, seperti tampak pada dalam satu video berikut ini. Tiga peringatan dari tentara Indonesia di seluruh media dikatakan bahwa pada 3 Egyanus Kogoya minta uang 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Saya tidak meminta uang 5 miliar. 3 peringatan dari tentara Indonesia di seluruh media dikatakan bahwa pada 3 Egyanus Kogoya minta uang 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Oke, cukup ya. Intinya memang suaranya tidak begitu terdengar jelas ya kalau pemirsa menontonnya, tapi intinya di sini dia mengatakan bahwa dia membantah bahwa dia tidak pernah meminta uang sebanyak 5 miliar itu. Nah, terlepas apakah benar atau tidak, kita akan terus memantau dan mengupdate perkembangan berita terkait dengan serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh pihak TPNP BOPM. Saya rasa demikian dulu, sekian dan terima kasih.